Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bertemu kembali di Waton Wani Maju. Oke, teman-teman, di kesempatan hari ini kita kembali akan berbincang-bincang ya dengan Mas Agus. Karena kemarin kita ada pertanyaan Mas Agus. Okay. Makanya ini pertanyaan ini saya simpan, saya mau tanyakan kembali ke Mas Agus. Ini pertanyaan dari netizen. Kita kembali ke topik yang kemarin di babat tanah Jawa ya. Kemarin kan menurut dari Mas Agus untuk penumbalan yang untuk yang di tanah Jawa itu kemarin kan menurut Mas Agus kan menyatakan bahwa penumbalan itu dari Empu Sengkolo ya kan. Nah, yang kemarin kita ada pertanyakan apa yang menumbalkan itu. Jadi kesempatan ini makanya kita bisa bertemu ini sama Mas Agus ini untuk mempertanyakan itu sebenarnya itu gimana toh antara Empu Sengkolo sama Adisoko. Ya. Menurut Mas Agus gimana itu? Sebelumnya gini, Ya. Saya mencoba menerangkan Heri kemarin itu kan dari kitab Pustaka Raja Purwa. Ya. Nah ini kan sama-sama yang bikin, yang karyanya sama ya. Dari Raden Ngabei Ronggowasito, tapi ya. Saya ambil dari kitabnya dia Pramayogo namanya. Oh, iya. Jadi gini ceritanya. Ini ntar ada benang merahnya sama Adisoko. Oh gitu. Jadi ceritanya gini. Tersebutlah sebuah negeri atau sebuah kerajaan yang namanya Narjan. Narjan itu kalau sekarang mungkin kan Arab perbatasan sama Yaman. Nah, itu kan ada seorang raja. Iya. Namanya kan Prabu Sakil. Dia katanya konon keturunan Nabi Ismail. Nah, si Raja Sakil tersebut itu gemar berdagang. Makanya dia sering ibaratnya berlayar. Gitu. Pada suatu ketika Prabu Sakil itu berlayar di Samudra Hindia yang sekarang. Iya. Nah itu perahunya itu kena ombak, terus kru kapalnya itu meninggal semua kecuali Prabu Sakil. Nah, terus pas di saat ibaratnya Prabu Sakil itu bisa berpegangan sama sebatang kayu, iya. Di situ ada Bathara Ngajali. Apa? Bathara Ngajali. Oh, Bathara Ngajali itu lagi bikin senjata. Oh. Lagi bikin pusaka yang nyuruh Bathara Guru. Iya. Kalau dari serat Pramayogo seperti itu. Oh, gitu. Singkat cerita, Prabu Sakil itu ditolong oleh Bathara Ngajali. Iya. Bathara Ngajali itu terus si Prabu Sakil itu dibawa ke daratan. Iya. Sesudah siuman. Iya. Itu saling bertanya kabar saling bertanya asal usul masing-masing. Nah setelah bercerita panjang lebar, saking senangnya ibaratnya Prabu Sakil itu dia memohon dengan sangat Bathara Ngajali mau singgah di negaranya atau di kerajaannya ke Narjan. Nah Bathara Ngajali itu kan ibaratnya kan seorang Bathara itu kan ceritanya di Pramayogo kan dia bisa terbang. Makanya pas dia diajak pas diajak sama Bathara Ngajali itu langsung digendong secepat kilat langsung sampai ke Narjan. Nah Bathara Ngajali itu mau pulang, tapi kan Bathara Sakil mencegah, Prabu Sakil itu mencegah gini, disuruh barang sebentar tinggal di Narjan. Nah, karena akhlaknya atau perilaku Bathara Ngajali itu bagus kalau menurut sudut pandang Prabu Sakil. Iya. Akhirnya Prabu Sakil itu terang-terangan kalau pengen
ngepek mantu cara kasare gitu. Nah, terus Bathara Angajali kan enggak, istilahnya itu mau nolak kan enggak enak, akhirnya kan diterima. Nah, yang dinikahkan kan namanya kan anaknya Prabu Sakil itu Dewi Saka. Nah, setelah tak singkat, setelah mereka menikah, usia udah mengandung, Bathara Angajali itu karena masih ada tugas untuk membuat senjata pusaka sama Bathara Guru, akhirnya dipanggil Bathara Guru. Jadi dia nggak nungguin istrinya pas lagi hamil. Nah, kehamilan sudah usia 9 bulan, itu belum juga lahir. Akhirnya kan gini, Prabu Sakil kan dengan segala cara kan biar ibaratnya itu bisa lahir gimana itu, tapi gagal. Genap usia 2 tahun, akhirnya 2 tahun 2 tahun akhirnya Dewi Saka melahirkan. Nah, karena terhitung kelahirannya itu tidak wajar, makanya dikasih nama Joko Sengkolo. Nah, setelah itu Joko Sengkolo udah lahir di alam dunia, tapi uniknya dia dari kecil tidak minum air susu ibu. Tapi dia istilahnya apa ya? Cuma ibaratnya dari ibu jari dia. Itu. Dari istilahnya apa ya? Ngenyot atau cuma apa? Ngenyot ibu jari gitu jari dia. Nah, di usia sampai ke 8 tahun, Joko Sengkolo itu udah tamat pendidikan orang-orang pintar daerah sana, daerah Narjan. Narjan itu. Nah, setelah akhir dewasa, Joko Sengkolo itu berbagai ilmu bisa, nyampe dia ada kemampuan dia bisa terbang. Iya, seperti ayahnya itu ya. Pada satu ketika, Joko Sengkolo itu gini, bertanya siapa toh bapak saya itu. Nah, akhirnya udah didesak, Dewi Saka cerita kalau bapaknya itu seorang empu pembuat senjata, namanya Bathara Angajali. Nah, dia kan tanya tempatnya di mana sama Dewi Saka, dikasih tahu kalau bapaknya itu bikin pusakanya di atas Samudra Hindia. Nah, ciri-cirinya kalau bikin pusaka dia kan nggak pernah pakai api, jadi cuma tangan. Oh gitu. Di kisah Pramayoga seperti itu. Penyetan kayak gitu. Penyetan tangan. Nah, akhirnya kan gini. Nah, hari itu Joko Sengkolo berangkat terbang ke Samudra Hindia. Dia udah ketemu sama bapaknya. Dia memperkenalkan diri, bapaknya seneng. Joko Sengkolo melihat sendiri bapaknya itu kan bisa membuat senjata cuma pakai tangan. Terus kan dia pengen berguru sama bapaknya, karena menurut dia kan bapaknya itu paling sakti, menurut Joko Sengkolo. Nah, terus bapaknya bercerita kalau sebenarnya kakaknya Joko Sengkolo itu namanya Empu Rahmadi itu lebih ibaratnya lebih linuwih daripada bapaknya. Jadi bikin pusaka cuma dari pandangan mata, besi baja udah lunak, bisa dibikin macam-macam. Nah, dia kecewa toh sama bapaknya karena yang dianggapnya kan paling sakti. Ternyata akhirnya dia terus gini, akhirnya dia minta petunjuk ayahnya untuk berguru ke kakeknya. Nah, setelah itu gini, hari itu ditunjuk arah yang harus ditempuh itu, kakeknya kan ada di balik awan katanya kalau dari Serat Pramayoga. Nah, itu terus hari itu juga dia ke tempat kakeknya. Sampai ke tempat kakeknya udah tahu asal usul kamu siapa, kamu cucuku, ibaratnya kamu ini udah ditebak. Joko Sengkolo seneng. Nah, bagi dia kan kakeknya itu kan orang kuat di dunia ini. Terus kakeknya bercerita gini, saya itu bukan ibaratnya orang terkuat di dunia ini karena saya cuma ibaratnya seorang empu pembuat senjata. Terus akhirnya gini, dia bilang kalau ada yang lebih sakti itu para dewa yang ada di Kayangan Tengguru. Yang paling sakti namanya Bathara Guru, tapi yang ibaratnya kemampuannya hampir mirip sama Bathara Guru itu kan putra bungsunya namanya Bathara Wisnu. Terus disarankan untuk berguru ke Bathara Wisnu. Nah, singkat cerita, Aji Saka udah ibaratnya udah dikasih tahu letak Gunung Tengguru itu mana. Akhirnya Aji Saka melesat ke Gunung Tengguru untuk ketemu
Bathara Wisnu. Itu tadi. Nah, sudah ketemu sama Bathara Wisnu, terus kan gini, Bathara Wisnu udah tahu asal usulnya, udah tahu hati sanubarinya yang kecewa sama bapaknya yang dianggap sakti, kakeknya yang dianggap sakti, ternyata tidak. Ada yang lebih tinggi. Terus Joko Sengkala niat berguru ke Bathara Wisnu biar sekti gitu. Nah, terus pas di saat itu Bathara Wisnu menerima, tapi dengan syarat dia harus ibaratnya setiap perilaku Bathara Wisnu dia harus mengikuti. Akhirnya pada suatu ketika dia diuji sama Bathara Wisnu, dengan ibaratnya sekejap mata Bathara Wisnu itu hilang dari pandangan, dia udah masuk ke dalam bumi, langsung ke kutub utara terbang, ke kutub selatan terbang, dengan ibaratnya dengan ibarat waktu yang singkat. Tapi herannya kemanapun dia pergi, si Bathara Wisnu itu, Joko Sengkala itu kuat ibaratnya dampingin, kuat mengikuti. Nah, terus dikasih saran sama Bathara Wisnu gini, kamu nggak usah ibaratnya belajar kesaktian karena kamu itu udah ditakdirkan sakti dari sejak kamu dilahirkan. Akhirnya Bathara Wisnu menyarankan untuk berguru ke sahabatnya Bathara Wisnu namanya Pandita Usmanaji, yang kemarin yang di Bani Israel. Iya. Nah, dia terus ngikutin saran Bathara Wisnu, dia ke Bani Israel untuk berguru ke Pandita Usmanaji. Itu tadi berguru di situ. Sesudah sampai sama Pandita Usmanaji, diajarkan ilmu kesempurnaan. Ilmu kesempurnaan sama jati diri. Nah, setelah tamat pendidikan, Joko Sengkala itu udah nggak angkuh lagi kayak waktu pertama kali dia jadi pribadi yang ibaratnya rendah. Udah semeleh itu. Udah semeleh. Nah, terus pada suatu ketika Pandita Usmanaji itu kan udah tahu kalau Bathara Ngajali itu udah jadi raja di kerajaan Surati. Nah, terus kan disarankan Joko Sengkala itu untuk ke kerajaan Surati, ngebekti ke bapaknya. Oh gitu. Nah, sudah hari H dia berangkat, dia mau berangkat ke kerajaan Surati. Dia nggak terbang lagi kayak yang sudah-sudah, tapi memilih jalan darat. Dia berjalan setapak demi setapak untuk sampai ke kerajaan Surati. Dari Bani Israel itu ke Surati dia cuma berjalan. Terus sampai di sana dia diterima sama bapaknya, terus diangkat jadi putra mahkota. Karena pas di saat itu Bathara Ngajali udah bergelar Prabu Iwasaka, makanya dia diangkat jadi putra mahkota, namanya Pangeran Ajisaka. Ya seperti itu. Jadi gini Om, kalau kita itu kan makna dari cerita itu kan gini kan, kita bisa menyimpulkan sebenarnya ilmu kesaktian di dunia ini nggak ada yang paling sakti, karena yang paling sakti dan sempurna itu cuma Tuhan yang maha sempurna. Sebenarnya ilmu itu yang patut kita pelajari itu bukan ilmu kesaktian, tapi ilmu pengetahuan yang membuat ada hubungan yang intens antara kita sang hidup sama sang maha hidup. Makanya itu yang perlu kita terapkan sebenarnya ilmu yang seperti itu. Kalau kita lihat dari kitab Ramayoga. Dari video yang kemarin itu kan Empu Sengkala ataupun Ajisaka itu tadi kan baru bertapa di Gunung Dieng ya itu ya. Dieng apa Dieng itu tadi ya. Nah itu ceritanya gimana itu, Mas Agus? Maksudnya kok bisa dia bertapa di situ? Iya, betul. Ini kan gini. Nah, saya sambung tadi. Setelah dia sampai ke kerajaan Surati, yang bapaknya itu, terus dia diangkat jadi putra mahkota. Bapaknya kan undur diri, terus digantiin sama Prabu Ajisaka. Nah, pas di saat itu Bathara Ngajali itu ada tugas dari Bathara guru untuk ke Kahyangan Junggring Saloka. Makanya kerajaan Surati dilimpahkan ke anaknya Joko Sengkala Ajisaka tadi.
Nah, tak singkat cerita gini, terus si Aji Saka itu udah memerintah kerajaan Surati. Pada suatu ketika itu diserang sama Prabu Nilarudoko. Nilarudoko itu menyerang Surati, kerajaannya hancur. Terus Aji Saka nyusul bapaknya ke Kayangan Junggring Saloko. Nah, di Kayangan Aji Saka itu kan gini, memperdalam ilmu pembikinan senjata, pusaka-pusaka itu. Akhirnya di situ dia diajarin sama bapaknya Bathara Angajali, diajarin sama kakeknya Empu Ramayadi. Akhirnya dia ibaratnya diangkat di situ bergelar Empu Sengkala. Dari situlah dia dapat gelar namanya Empu Sengkala, bukan Joko Sengkala, bukan Aji Saka. Jadi Aji Saka itu cuma satu dari kitab Pramayoga itu. Aji Saka itu ya Joko Sengkala, ya Empu Sengkala. Itu. Kan kisahnya udah tak ceritain dari awal tadi. Empu Sengkala itu pada suatu ketika dia ada suara gaib yang menyuruh dia untuk ke tanah Pulau Jawa untuk bertapa di sana. Gitu. Akhirnya kan dia berangkatlah ke tanah Pulau Jawa, dia bertapa, dia mengelilingi Pulau Jawa. Pas di saat itu dari Aceh, Jawa sama Bali itu masih gabung. Masih gabung pulaunya. Masih gabung. Makanya dia butuh perjalanan kaki sekitar 103 hari untuk bisa berkeliling. Ini ya? Enggak ada batas. Laut batas masih jadi satu. Terus gitu dia bertapa di Gunung Diang. Berarti berbeda dengan keadaan yang sekarang ya, antara Aceh sama Pulau Jawa kan itu ada sudah bisa laut ya. Nah, itu kan gini jadi kan dia bertapa di Gunung Diang. Karena perbawa dia kan semua makhluk halus itu enggak ada yang kuat menggoda dia. Oh gitu ya. Nah, tak singkat gini, pada dia itu bertapa, dia hari pertama dia bertapa itu dia didatangi Betari Sri Laksmi. Betari Sri Laksmi itu mengajarkan ini Asmara Dono, Asmara Nala, Asmara Tura, Asmara Turido, sama Asmara Dono. Itu hari pertama. Hari kedua dia didatangi Bathara Kala. Itu mengajarkan dia sihir, terus pengendaman sama ilmu kemayan. Hari ketiga dia didatangi Bathara Brahma. Dia diajarin ramalan dan kemampuan untuk melihat masa depan. Nah, hari keempat dia didatangi Bathara Wisnu. Dia diajarin ilmu siasat perang sama kesaktian. Nah, hari kelima dia didatangi Bathara Guru. Diajarin ilmu penitisan sama kesempurnaan. Nah, Bathara Sri Laksmi itu tadi datang itu memancarkan cahayanya putih. Bathara Kala itu cahayanya kuning. Bathara Brahma itu cahayanya merah, Bathara Wisnu cahayanya hitam, Bathara Guru cahayanya mancawarna. Berbagai pancawarna. Akhirnya dia membuat istilah dalam 5 pekan. Jadi istilahnya Sri Kala Brahma Wisnu Guru. Tapi karena biar gampang pengucapannya, dia kan ibaratnya cuma dari warna putih, kuning, merah, hitam, mancawarna. Itu yang dipakai sama masyarakat Pulau Jawa pas di saat itu dibikin 5 pekan seperti itu itu kalau yang dulu yang diterangkan Mas Agus itu dari Sri Punggung. Sri Mahapunggung. Ya, Sri Mahapunggung itu yang merubah tentang masa mongso itu gimana itu sama yang ini? Jadi gini, makanya perubahan daripada kalender sama istilah penyebutan hari
itu ada di istilahnya pemerintahan Prabu Dewa-Esa. Prabu Dewa-Esa itu bapaknya Sri Mahapunggung. Iya. Nah, kalau Dewa-Esa itu Giliwengsi, kalau Mahapunggung Purwacarita atau Medang Kamulan. Itu seperti itu. Iya. Jadi gini, kalau dulu pas jadi pas pemerintahan Prabu Dewa-Esa itu kedatangan seorang empu namanya Empu Radi. Empu Radi itu sebenarnya kalau dari kitab Ramayoga dia titisan Bathara Wisnu. Nah, itu kan yang merubah istilah tersebut dari istilah Sri Kala Brahma Wisnu Guru itu dirubah, terus pada dipakai cuma warna toh, putih, kuning, merah, hitam, moncowarno itu dirubah penyebutan hari itu diganti Legi Paing Pon Wage Kliwon. Nah, kalau dulu itu Empu Sengkala itu kan bikin Pranata Mangsa itu kan gini. Carita Wisaka Jetsa Asada Badrapa Aswina Kartika Marsisa Pusa Manggala sama Palguna itu dirubah dalam artian dadi koso karo ketiga kapat kelima kanem kepitu kewolu kesongo kedasa pesta sama sodo. Itu dirubah. Terus kalau untuk perubahan dari Pranata Mangsa itu apa aja Mas Agus? Bentar Om, tak eleng-eleng dulu ya. Itu koso itu 41 hari. Itu dimulai kalau sekarang 22 Juni sampai 1 Agustus. Condro atau kiasannya itu gini, sesotya muncul ing ngembanan. Istilahnya musim kemarau dan berguguran, kayu mengering, belalang masuk ke dalam tanah. Makanya aku bilang dari sangkan dumadining bawana itu kalender karena seperti itu. Itu embun beku itu mematikan tanaman kalau pagi hari. Lintangnya sapi gumarang, bintangnya itu pas bintang sapi gumarang. Sapi gumarang itu mungkin kalau untuk rasi sekarang namanya Taurus. Iya Taurus. Jadi perbintangan itu sebenarnya itu. Loh itu malah berarti Zodiac itu ya, perbintangan Zodiac itu. Udah aja. Malah sudah ada di pada. Cuman, makanya itu. Malah baru tahu saya. Ya, itu kan zodiak itu sebenarnya kan bintang sapi gumarang itu kan kalau sekarang kan Taurus namanya. Ya. Kita baru tahu kalau belajar. Itu untuk yang mungkin ada kan Taurus, ada Sanser, ada Leo itu juga ada. Ntar tak terangin ke episode berikutnya Om. Sekarang ke luar biasa. Ternyata berarti intinya itu di zodiak itu di Pranata Mangsa kita itu sudah ada, sudah dijelaskan di situ ya. Sudah dijelaskan. Makanya saya bilang budaya Jawa ini warisan leluhur ini bener-bener adiluhung bener itu kan. Karena ya memang seperti itu. Jadi kita jangan menyepelekan nenek moyang. Betul. Nah, tadi kan baru mangsa koso. Yang kedua karo. Karo itu 23 hari. Itu 2 Agustus sampai 24 Agustus. Condro atau kiasannya itu kan Bathara Rengka. Bathara Rengka istilahnya itu bumi merekah. Musim kemarau, tanah retak, pohon mangga dan kapuk randu itu mulai bersemi. Pas di mangsa karo itu. Masuk mangsa itu ya. Lintangnya itu lintang tagih. Lintang tagih itu kalau bahasanya sekarang sensor.
Lintangnya udah dipakai. Lintangnya namanya tagih, namanya sensor. Terus ketelu itu 24 hari. Itu dimulai 25 Agustus sampai 18 September. Condro atau kiasannya daripada ketelu itu suto manut ing bopo. Istilahnya suto manut ing bopo itu anak menurut kepada bapaknya. Musim kemarau tanaman rambat mulai merambat, ibaratnya pager. Ya, bersemilan. Pohon bambu muda mulai bermunculan. Bung bambu itu bermunculan pas di mangsa ketelu. Lintangnya lintang lumbung atau crux atau layang-layang. Nah, terus kapat. Kapat itu 25 hari. Itu 19 September sampai 13 Oktober. Condro atau kiasannya itu waspo kemembeng jroning kalbu. Air mengalir di dalam kalbu. Awal musim hujan, mata air mulai terisi, pohon kapuk randu mulai berbuah, burung-burung membuat sangkar dan mulai bertelur. Lintangnya jarandawu atau kuk, dibaca kalau bahasa sekarang lintang CUX. Untuk perlintangan tak terangin besok, Om. Oh iya. Nah, terus tadi kan baru kapat, loh. Iya. Nah, sekarang kelimo. Kelimo itu 27 hari. 14 Oktober sampai 19 November. Condrone itu pancuran mas semawur ing jagat. Pancuran mas semawur ing jagat itu pancuran menyirami dunia. Hujane musim hujan, hujane deres, pohon asem Jawa itu mulai bersemi. Itu masa hujan di mangsa kelima. Ulat dan ulat keluar, terus laron juga keluar. Itu di mangsa kelima. Terus ada rimpang kunyit, kencur dan lain sebagainya itu bertunas, itu juga di mangsa lima. Terus kanem itu 43 hari. 10 November sampai 22 Desember. Condro atau kiasan itu rasa mulia kesucian, rasa suci dan mulia. Musim hujan, musimnya berbagai buah itu mulai berbuah. Bebek, angsa, entok banyak itu mulai ribut di perairan. Di sekeliling kita mulai dia ribut itu mangsa kanem. Lintangnya itu gotong mayit. Gotong mayit itu cuma kiasan, kalau bahasanya luar negeri Scorpio. Walah. Itu kita kan menyebutnya gotong mayit. Gotong mayit ya. Nah, terus kanem tadi. Iya. Kepitu itu 43 hari. 23 Desember sampai 3 Februari. Condrone wiso kintir ing maruta. Wiso kintir ing maruta itu racun di bawah angin. Pas di mangsa kepitu itu. Itu kan puncaknya musim hujan, musim sungai-sungai banjir. Nah, itu banyak orang sakit, Om. Makanya watuk pilek itu ada di mangsa kepitu itu. Makanya kan kiasannya saya bilang kan wiso kintir ing maruta. Makanya itu tak bilang seperti itu. Bintangnya bintang Kartika atau Bima Sekti atau bintang Mickey Way, kalau bahasanya Eropa mungkin seperti itu. Ya, mungkin kan seperti itu. Iya. Tadi kan kepitu ya, Om ya. Nah, sekarang ke 26 sampai 27 hari. Karena itu kan gini, tak hitung 26 sampai 27 itu kan 4 Februari sampai 28 atau 29 Februari. Tanggalan Februari kan kadang 28, kadang 29. Makanya tak bilang 26 sampai 27. Nah, condro atau kiasan itu ajrih jroning kayun. Munculnya isi hati. Musim hujan, musime kucing kawin. Pas di saat itu
uret yang di dalam tanah itu apa namanya? Uret itu keluar. Oh, cacing apa? Cacing, uret itu pada keluar. Karena mungkin kan pas di saat itu lagi bumi lagi panas-panasnya. Oh gitu. Itu tadi kewolu ya Om ya? Iya. Kewolu itu padi mulai tumbuh, terus lintangnya itu wulanjar. Wulanjar itu kalau bahasanya Eropa Kontaurus. Kesongo. Songo itu 25 hari. 1 Maret sampai 25 Maret. Condro kiasannya itu Wedaring Wacana Mulya. Jadi munculnya suara-suara mulia. Tanaman padi itu kan mulai berbunga. Terus kan kalau sore itu kan ada suara jenggeret toh. Ngik ngik ngik. Jenggeret itu mulai bunyi. Di mangsa kewolu. Yang saya bilang istilahnya apa? Garengpung apa? Garengpung. Nah, mungkin kan garengpung. Lintang wuluh atau Paliades. Selanjutnya 10 itu 24 hari dari 26 Maret sampai 18 April. Condro atau biasanya itu gedung minep jroning kalbu. Bangunan di dalam hati. Padi itu mulai menguning, kalau yang di sawah sana udah mulai menguning. Terus banyak hewan-hewan itu pada hamil. Terus telur burung kecil itu pada menetas. Pada ngituin anaknya itu ada di mangsa ke-10. Bintangnya Waluku. Waluku itu kalau bahasanya sono kan Orion. Orion. Terus Desto itu 23 hari. Itu 19 April sampai 11 Mei. Condro atau biasanya itu Sesotya Sinorwedi. Itu yang ke-11 ya Desto itu ya? Ya, itu yang ke-11. Itu Sesotya Sinorwedi itu intan berkiloan kalau bahasanya itu. Awal musim kemarau, burung-burung itu pada merawat anaknya. Buah kapuk randu itu udah mulai mekar. Nah, terus sodo itu 41 hari. Yang ke-12 ya? Nah, ke-12 12 Maret 12 Mei sampai 21 Juni. Condrone itu Tirtosat saking Sasono. Air meninggalkan tempatnya. Itu kan musim kemarau, suhu turun, sangat dingin ketika pagi itu namanya bediding. Itu air-air udah mulai menghilang. Nah, kalau dari kesimpulan itu kita kan Heri kan bisa nyimpulkan sendiri, makanya saya bilang terjadinya daripada kalender itu seperti itu. Bisa Heri rasakan, misalkan kan bulan apa kok sekarang ada tenggeret, berarti ini udah musim ini. Itu dulu dari barometernya untuk itu bisa dilihat dari ini ya, dari apa istilahnya Pranata Mangsa itu ya. Iya, makanya itu saya bilang kalender ini kalau dibilang kalender Jawa itu kalender yang memang benar-benar gimana ya, benar-benar komplit. Iya. Dalam artian ya kita melibatkan sekeliling kita. Ya. Iya. Ibarat nyampe hewan, tumbuhan itu jadi kiasannya. Dan memang pas di saat kucing kawin, anjing kawin, masa hamil binatang, masa-masa burung ibaratnya ngasuh anaknya itu pun disebut. Makanya sangkan dumadining bawono. Iya. Mungkin kalau dulu barometernya dari situ bisa melihat ya masa-masa, ini masa tanamnya, ini masa kawin binatang-binatang, ya, burung mulai menyusuh seperti itu. Tapi ini di saat berbeda di saat ini Mas. Kalau sekarang situasinya itu berbeda karena alam ya. Kalau dulu kan alam itu istilahnya masih asri ya, masih hijau. Nah, berbeda jauh sekali dengan masa yang sekarang karena masanya dengan kemajuan teknologi ya. Tetapi itu tadi bumi yang bagus
banyak yang dimanfaatkan untuk kebutuhan mana diambil untuk ditambang ya, minyaknya, untuk tambang batu bara atau dan lain sebagainya, banyak sekali yang mengakibatkan mungkin yang hutan itu ditebangi, banyak yang tandus ya. Jadi ekosistemnya yang sekarang itu banyak sekali perubahan yang sangat disayangkan. Sekarang kan jadi kan masanya ini ya istilahnya udan salah mongso. Nah itu tadi. Kalau sekarang udan salah mongso itu karena mungkin kan sebenarnya kalau kita itu ibaratnya gini kita itu berpegang teguh pada kecukupan dalam artian bukan keserakahan ya. Itu kita juga memanfaatkan apapun itu kita memang harus secukupnya. Iya. Dalam artian tidak untuk diri sendiri, kepentingan sendiri. Dalam artian gini, contoh lah, kenapa kok sekarang ditanamin susah, kalau tanah kok udah tandus seperti ini kan kembali lagi ke kita sendiri. Iya. Banyak sampah yang nggak bisa ditercerna sama bumi, akhirnya jadi limbah. Nah itu sebenarnya itu kan bukan karena Tuhan, tapi karena ulah manusia sendiri. Makanya saya bilang kan, karena apa? Karena kalau kita anggap gini, bumi ini ya kita ludahin ya diem, kita injak ya diem, kita apa-apain dia diem, tapi kita makan juga dari hasil bumi. Makanya mari toh kita itu sayangi bumi kita, ibaratnya rawat, nggak usah dari hal kecil pun, ibaratnya dari sampah, dari sampah pun kita bisa ibaratnya olah. Gimana yang nggak mencemarin lingkungan seperti apa, itu kan maksud Heri kan ke situ. Iya. Makanya itu bumi itu istilahnya itu akan kita injak, kita ludah, kita apa kan diam aja. Cuman dia itu istilahnya itu protesnya itu melalui yaitu tadi, misalkan banyak sampah terjadinya banjir ya. Istilah memberikan contoh ini misalkan ada penumpukan sampah ini akibatnya ada jadi nggak seimbang kan, jadi pengairan air itu jadi banjir. Pembabatan hutan. Pembabatan hutan juga istilahnya itu bisa bikin ibaratnya gimana ya, pemanasan global. Iya. Jadi kan memang segala sesuatu itu sebenarnya kan, saya kan pernah ngomong di episode berapa itu dari hukum sebab akibat. Iya betul. Sebabnya gini, akibatnya gini. Segala sesuatu itu dari kita sendiri. Jangan kita itu menyalahkan Tuhan yang tidak berpihak kepada kita. Karena kenapa? Apa yang kita lakukan sekarang ini hasil daripada perbuatan kita di masa lalu. Iya, betul. Istilahnya cuma gitu. Kalau orang Jawa kan gini, ngunduh waing pakarti. Iya. Ya kan? Jadi kita nggak usah bingung-bingung. Kita nggak usah ibaratnya, saya lagi jalanin ini, berarti saya ngunduh pakarti ini kemarin-kemarin. Gitu aja, simple. Ya udah tutup. Ya mudah-mudahan gini aja, Mas Agus, dari cerita yang sudah kita bahas untuk hari ini, kita menyimpulkan ya. Jadi buat saya, jenengan dan mungkin buat teman-teman semuanya, bahwa alam itu sangat berarti, bermanfaat buat kita semua. Memang. Jadi dari hal yang terkecil, marilah kita jaga ekosistem alam dengan merawat alam. Misalkan ya dari yang terkecil aja, kita membuang sampah yang pada tempatnya. Jadi intinya cintailah alam. Oke. Tapi sebenarnya ini kita masih banyak yang kita omongan, Mas Agus ya. Ini kita tentang Pranoto Mongso ya. Jadi kan banyak juga ini yang yang ingin saya tanyakan tentang setelah Pranoto Mongso itu kan di istilahnya di Jawa itu kan ada, kita punya saudara, ada istilah sedulur papat limo pancer. Nah itu sebenarnya saya pingin ya kita kupas ini ya kepada Mas Agus
mungkin ini saatnya kita jangan sekarang ya Mas Agus ya. Iya. Kita mungkin untuk pemirsa teman-teman, saya kira kita untuk hari ini kita lanjutkan besok tentang sedulur papat limo pancer. Oke gitu teman-temanan. Jangan lupa like ya dan subscribe-nya supaya kita bisa lebih semangat lagi memberikan ataupun mengupas tentang sejarah tanah Jawa ataupun tradisi adat Jawa. Oke begitu teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.